Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel atau kita singkat SPLKDV ya. Langsung saja, misalkan Ibu punya sistem persamaan sebagai berikut. Tentukanlah penyelesaiannya. Nah, di sini ada dua macam persamaan. Yang pertama persamaannya berupa kuadrat, yang ini berupa kuadrat. Kemudian persamaan yang kedua berupa linier, ya. Nah, berupa kuadrat dan berupa linier. Maka kita sebut sistem persamaan linier dan kuadrat, gitu ya. Dalam menyelesaikan ini ada dua cara penyelesaian, yaitu menggunakan metode substitusi dan menggunakan metode grafik. Untuk kali ini Ibu akan jelaskan tentang metode substitusi dalam menyelesaikan SPLKDV ini. Langkah pertama untuk menyelesaikannya, jadi ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah nyatakan persamaan yang linier. Di sini yang linier adalah persamaan kedua dalam bentuk Y sama dengan. Nah, langsung saja, misal gini ya, berarti 2x, di situ diketahui 2x min Y sama dengan negatif 1, kita buat Y sama dengan berapa? Nah, berarti di sini kan min Y sama dengan negatif 1, 2x-nya pindah ke sini menjadi min 2x, gitu kan? Nah, berarti kalau kita kalikan negatif 1, kita kali negatif 1 menjadi Y sama dengan 1 plus 2x atau Y sama dengan 2x plus 1. Nah, inilah hasil dari ini. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu menyubstitusikan ini, hasil ini ke dalam persamaan kuadratnya, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai dari salah satu variabel, yaitu variabel x-nya. Ya. Jadi kita substitusikan Y sama dengan ini ke persamaan yang ini. Jadi 3x kuadrat plus 4x min Y sama dengan 7. Y-nya kita ganti 3x kuadrat plus 4x min dalam kurung di sini 2x plus 1. Y-nya kita ganti ini sama dengan 7. Nah, kita selesaikan seperti biasa. 3x kuadrat plus 4x dikurangi 2x menjadi 2x. Negatif 1. Ini kan min 1 berarti min 1 ini pindah ke sini menjadi min 7 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 3x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Nah, kita memperoleh persamaan kuadrat dalam bentuk x. Nah, untuk menentukan nilai x-nya bagaimana caranya? Yaitu dengan cara difaktorkan. Kita faktorkan. Ingat cara memfaktorkan di SMP ya. 3x, maka kita pasangannya biasanya 3x dan x, maka kalau dikalikan 3x kuadrat. Kemudian di sini yang belakang adalah min 8. Min 8 kita cari pasangan bilangan yang dikalikan hasilnya min 8, dan ketika dikalikan ini nanti dijumlahkan. Hasil pengaliannya itu selisihnya adalah 2. Nah, 8 itu kan 4 kali 2. Maka 4 kali 2 kita coba dulu. 4 kali 2 dan selisihnya harus 2. Berarti di sini misalkan Ibu tulis sini 4. Di sini yang 2. Kalau kita kalikan 3 kali 2, 6. 4 kali 1 itu 4. Berarti 3 dan 4 selisihnya 2. 2-nya itu positif. Berarti yang 6 yang lebih besar. Plus. Di sini yang min. Gitu kan? Nah. Baru kemudian berarti penyelesaiannya adalah 3x min 4 sama dengan 0. Atau x plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 3. Di sini x sama dengan negatif 2. Nah, kita akan memperoleh dua nilai ini. X sama dengan negatif x sama dengan 4 per 3 dan x sama dengan negatif 2. Nah, kita substitusikan x ini ke persamaan yang ini sehingga kita akan memperoleh nilai y. Ya, substitusikan. Silakan disubstitusikan, nanti akan diperoleh nilai Y. Baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, lebih jelas Ibu tuliskan di sini. Jadi langkah-langkahnya tadi, yang pertama kita nyatakan bentuk linear dulu dalam bentuk Y sama dengan, kemudian hasilnya kita substitusikan di
persamaan yang kuadratnya, sehingga akan diperoleh ini dengan cara memfaktorkan. Setelah difaktorkan, nah nilai X1 dan X2 ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini. Sehingga diperoleh, kalau disubstitusi 4/3-nya kita substitusikan, diperoleh Y-nya ini. Jika min 2-nya disubstitusikan, kita peroleh ini. Sehingga pasangan penyelesaiannya adalah berupa X, Y. Jadi 4/3, 11/3 dan negatif 2, negatif 3. Ini tidak boleh ditukar-tukar pasangannya ya. Jadi kalau X-nya ini, Y-nya ini. Kalau X-nya ini, Y-nya ini. Nah, baru kita rumuskan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk tanda himpunan, yaitu kurung kurawal. Kemudian dalam kurung, ini karena sepasang, 4/3, 11/3 dan koma lagi min 2, negatif 3. Nah, inilah cara menyelesaikan SPLKDV dengan metode substitusi. Silahkan kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.